ini tidak menjadi hanya peristiwa teater. Karena teater itu harus menjadi peristiwa kota, peristiwa sosial, misal dibarengin dengan kegiatan yang lain. Setiap kelompok itu mau menampilkan karya-karyanya, baik bentuknya apapun itu, tidak dibatasi, tetapi lebih pada teater-teater yang kekinian, atau istilahnya kalau keren itu kontemporer. Halo Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Sekarang kita lagi ada di channel YouTube-nya Taman Budaya Yogyakarta. Sebelumnya saya mau sapa dulu. Salam budaya, lestari budayaku. Perkenalkan saya Ovik Okevik. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang parade teater yang ada di Yogyakarta. Tentunya lini masa. Ini udah kali ke-6 dan di sebelah saya ini sudah ada tokoh-tokoh teaternya. Waduh. Langsung aja kita perkenalkan. Ini ada Mas Eliandra Widarta MSN. Wah, tepuk tangan dong buat Mas Eli dong. Mas Eli, apa kabar Mas Eli? Sehat. Dan selanjutnya ada satu lagi tokoh penting sekali. Wes, ada Dr. Kus Yuliadi M. Hum, atau saya sering memanggilnya Mas Kus. Selamat datang Mas Kus. Apa kabar Mas? Selalu baik. Selalu baik ya. Mas Kus tuh memang selalu sejuk ya. Itu kalau dibuka itu, wah. Kulkas tok. Bunga-bunga. Arahnya mau bunga-bunga sejuk. Arahnya bukan kulkas. Ini yang kulkas. Ya, begitulah teman-teman. Kalau kita ngobrolin dunia teater selalu dengan canda tawa ya, Mas ya. Iya, harus. Tapi kita mau ngobrolin agak serius nih, Mas, sebenarnya, Mas. Ini buat teman-teman yang ada di rumah, sobat budaya di rumah. Kita langsung mau ngobrolin tentang lini masa, Mas. Ini kan udah kali ke-6. Yang mana alhamdulillah ya tokoh-tokohnya tetap masih kita ya Mas ya, alhamdulillah. Ada Mas Eli dan juga Mas Kus dan juga ada saya sebagai MC-nya juga di lini masa. Dan kali ke-6 ini Mas, sebenarnya saya mau tanya yang pertama, mungkin ada yang sobat budaya belum tahu juga, lini masa itu sendiri apa sih? Mungkin dari Mas Eli dulu. Enggak, Mas Kus dulu. Mas Eli dulu lah, yang lebih muda lah. Lini masa itu parade teater di Yogyakarta. Yap. Jadi memang pertunjukan yang unjuk gigi, artinya dia tidak dikompetisikan, tidak dilombakan, tapi bagaimana setiap kelompok itu mau menampilkan karya-karyanya, baik bentuknya apapun itu, tidak dibatasi, tetapi lebih pada teater-teater yang kekinian, atau istilahnya kalau keren itu kontemporer. Kontemporer, oke. Kurang lebih kan kalau nggak salah berlangsung tuh kadang ada yang 2 hari, kadang 3 hari ya Mas ya? Bahkan 3 hari ya bahkan ya? 3 hari. Sehari itu 2 penampil Mas? 2 penampil ya? Itu yang sebelum-sebelumnya. Di lini masa ke-6 ini. Mungkin ke Mas Kus dulu. Mas Kus, mungkin ada tambahan tentang lini masa sendiri gitu Mas? Kalau saya melihat waktu itu kan kita mendapatkan mandat untuk membuat sebuah festival teater gitu ya. Mungkin parade lah gitu ya. Terus terciptanya kata lini masa itu, kita waktu itu bicara soal waktu dan proses yang menggaris di Jogja gitu ya. Oke. Kemudian ternyata di Jogja ini banyak sekali garis secara historis itu teater yang seperti apa. Kemudian kita juga membongkar lagi nih, teater itu sebetulnya apa menjadi ekspresi teman-teman teater seperti dulu, atau teater kita lebarkan itu karena waktu ini kan terlihat bahwa kita sudah di atas modernisme mungkin gitu ya. Itu teman-teman kita ajak diskusi nih. Kita ngambil beberapa narasumber. Kemudian kita dudukkan bahwa Jogja ini banyak sekali pertunjukan. Lalu kita memilih berbagai macam klasifikasi gitu ya. Baik umur maupun juga gaya, atau juga selain gaya itu yang terikat dengan kecenderungan, itu juga bagaimana teater itu ternyata mempunyai kreativitas itu yang sebetulnya bisa melebar menjadi seni pertunjukan. Nah, itu sebetulnya ada sebuah visi bahwa kita mengembangkan teater yang tidak sekedar drama, tapi pertunjukan secara luas gitu ya. Makanya tadi Mas Eliandra menyebutnya kontemporer gitu ya. Begitu sih pada awalnya kita berdiskusi. Oke, itu Sobat Budaya yang akhirnya kita bisa sama-sama tahu dan sama-sama mengerti apa sih lini masa tersebut yang udah kali ke-6 ini. Dan untuk yang kali ke-6 ini, mungkin dari Mas Kus atau Mas Eli Mogo, temanya nih apa nih Mas untuk kali ke-6 ini? Kan mesti kan tiap tahun mesti ganti-ganti tema kan. Kali ke-5 itu temanya
Aduh, aku juga lupa. Ruang Kosmik dan Jiwa. Ruang Kosmik dan Jiwa. Kalau kali ke-6 ini? Masih apa ya, artinya belum kami mampatkan menjadi satu kalimat besar atau tagline begitu, tapi kemarin di proposal yang kami buka itu untuk peserta kan kami sudah bercerita secara deskriptif tentang pangan. Artinya pangan dalam pengertian pengetahuan itu kan meliputi banyak hal ya, misalnya gastronomi, herbal, terus kemudian sistem bercocok tanam, pranoto mongso, artinya beberapa tema-tema yang saling beririsan dengan ketahanan pangan ya Mas Gus, atau pangan itu sendiri dipahami sebagai interpretasi untuk menjadi teks lakon atau menjadi teks dramatik atau teks yang bisa dikembangkan menjadi eksperimentasi pertunjukan barangkali, karena rupanya setelah kami selaku kurator berkeliling itu kan sudah melihat beberapa garapan itu kan nampaknya ada varian yang berbeda-beda ketika teman-teman kelompok menerjemahkan kata pangan itu sendiri dalam bentuk garapan teaternya. Mungkin kalau Mas Gus mau nambahin. Kalau saya sih melihat gini ya, waktu itu saya sih lebih suka bicara prosesnya ya. Jadi ada waktu transisional antara kami gitu, juga ada Mbak Dinda, ada mungkin dulu kita manggil Mas Garin, Mas Indro Tranggono, Mas Puntung gitu. Kita melihat bahwa beberapa parade atau mungkin festival gitu, kadang-kadang itu ngasih tema tertentu. Tapi ternyata pada realitanya, tema itu kadang-kadang menjadi tidak penting, karena setiap grup itu punya tema sendiri ternyata. Gitu ya. Ini susah nih. Kemudian kita waktu itu melihat bahwa tema itu bagaimana kalau tercipta dari teman-teman kreator dulu. Malah munculnya dari peserta gitu ya. Jadi kita misalnya kita punya beberapa yang mau ngikutin itu, kita ajak ketemu sebelum kita pilih nih. Kemudian kita milih nih yang serius. Karena kita bikin semacam ada apa? Open call. Open call gitu kan. Akhirnya dikurasi gitu ya. Open call itu kan membuktikan bahwa seberapa jauh mereka punya gagasan. Seberapa jauh mereka akan membentuk pertunjukan. Yang terakhir yang luar biasa adalah seberapa jauh mereka punya konsep distribusi. Karena akhirnya jadi penting ya Mas. Penting sekali. Iya Mas Ovi. Jadi karena dulu kan teater itu produksi melulu nih. Betul. Produksi terus tiba-tiba setelah selesai latihan baru bikin poster. Nah, kita mengukur dari mereka itu bahwa konsep distribusi menjadi penting. Karena Taman Budaya ini harus dihadiri penonton yang memang sesuai dengan kapasitas gedung. Betul. Kalau cuma pertunjukan tok, mereka terus menyerahkan pada siapa orang yang datang kan, jadi terus yang bertanggung jawab siapa? Nah, pertama itu. Kemudian tema itu kita kumpulin dari mereka dulu. Jadi kita berikan kebebasan sepenuhnya pada mereka. Nah, ketika terpilih, baru kita ngobrol nih, dijalin tema ini. Nah, ternyata itu akan memberikan satu pemandangan yang sangat kontekstual. Bahwa ternyata, itu ya. Nah, untuk kali ini, itu kita melihat bahwa dalam gagasan besar mungkin Gubernur Jogja, juga Indonesia itu kan ada untuk kepentingan pengembangan kebudayaan ya. Nah, itu ternyata saat ini memang ketika pandemi itu pangan jadi penting. Betul. Nah, kebetulan juga kita ketika ngobrol dengan beberapa ada steering komite FKY juga bicara soal pangan. Nah, terus kita juga bertanya pada grup-grup itu, ternyata juga mereka punya gelisahan pangan. Jadi bagaimana kita menyikapi pra pandemi ini dengan pangan tadi gitu ya Mas ya? Pasca pandemi. Sorry. Oke. Nah, akhirnya kita ketemu. Baru kali ini sebetulnya tema itu kita rumuskan itu karena memang ternyata secara kontekstual beberapa lembaga atau kreator gitu menganggap pangan itu memang menjadi hal yang yang krusial untuk kita bahas kembali. Betul. Berarti bisa dikatakan juga mungkin salah satunya ini yang membedakan tema tahun lalu dengan yang sekarang juga Mas berarti. Salah satunya ini. Betul. Mungkin ada lagi Mas Eli mungkin ada tambahan untuk yang membedakan tema tahun ini dengan tahun lalu gitu. Kalau yang membedakannya ini lebih pada lini masa dengan teater yang lain ya. Ya pasti lebih bagus lini masa dong. Iya betul. Artinya kan ini
parade teater yang dibuka untuk umum, silahkan mereka melamar dengan proposal konsep pertunjukan. Sementara kan dari TBY sendiri kan sudah ada slot-slot yang lain ya, misalnya TBY punya Rebon teater yang menurut saya itu lebih pada genre yang entertain karena menghibur, kadang komedi, kadang juga bisa mendatangkan penonton yang banyak. Sementara ada juga dulu yang kalau tidak salah program sebelumnya itu Sarasehan atau mungkin apa yang teater juga. Terus lini masa ini. Jadi ini pembandingnya kalau dengan yang ada bahkan dari program-program yang juga itu milik Dinas Kebudayaan dalam hal ini, Pemda DIY itu kan ada festival teater antar kecamatan atau di kabupaten punya antar Kapanewon, ada festival Ketoprak, ada festival Sendratari yang itu kalau dirangkaikan sebetulnya ya gue teater. Artinya kan membedakannya kemudian tradisi, modern, kontemporer dan sebagainya. Fasilitasi itu oke dari negara untuk kegiatan ini. Jadi ruang-ruangnya kemudian bisa tumbuh dari kampung, kecamatan. TBY sebagai kota, bagian dari kota itu sendiri ya. Jadi sudah jelas lah petanya kalau di Jogja itu regenerasinya cukup cepat teater itu. Jadi berbedanya kalau mau tanding di lini masa itu harus mengedepankan lebih pada konseptual karya ya Mas ya. Jadi tidak semata-mata bahwa oke kelompok diragati karo TBY tapi ya jangan seenaknya, jangan sembarangan. Artinya paham regulasi, piye carane gawe SPJ, ben 26 ki apa bentuke, warnane apa, notane kan kudu ngerti. Itu yang kemudian seniman harus belajar piye carane tertib administrasi Mas Obi. Betul. Itu jadi hal penting juga ya karena mungkin beberapa tahun ke belakang dulu kita kadang melupakan atau melalaikan itu ya Mas ya. Itu ya. Tapi Mas Eli, apa Masku juga awal mula dari teman-teman ini mau mendaftar itu berawal dari mereka akan melamar melalui proposal dulu. Apakah itu sudah menjadi penilaian juga atau seperti apa? Di awal, aku mau daftar nih, bikin proposal terus bisa. Ini udah masuk proses kurasi penilaian apa gimana? Dari awal itu. Kalau sebetulnya karena kan mesti banyak toh Mas. Iya. Kan? Kalau saya melihat yang ke-6 ini, itu sebetulnya sudah ada tradisi dari teman-teman muda gitu melihat bahwa akan ada lini masa nih. Gitu. Mereka udah siap-siap. Ya, karena kebetulan ketika kita open call gitu, itu kan pertama kita itu merasa bahwa ini uang negara. Bagaimana negara itu bisa memberikan uang dan seniman kan harus bahagia nih. Betul. Nah, kami tidak pernah menunjuk. Kami berharap bahwa merekalah yang akan menentukan kreativitas mereka sendiri. Jadi mereka punya kebebasan nih. Kan itu asik sekali. Tapi kan mereka harus tanggung jawab bahwa ini uang negara. Lah, tanggung jawab pertama adalah bikin konsep. Gitu. Yang tertuang di proposal tersebut. Iya, ketika kami sudah mempunyai Google Form gitu yang harus diisi gitu yang siapapun bisa mengakses dan kami akan menilai itu dengan baik-baik. Bahkan kami mencoba dari Mbak Dinda sebagai admin itu menutup nama-nama yang mengajukan. Siap. Jadi kita tahu pokoknya kosong gitu ya. Iya. Bahkan maksudnya nama kelompoknya siapa ini pertama awal-awal teman-teman kurator ini nggak tahu malah. Iya, karena dari mereka lah, mereka tanggung jawab betul. Dan dari situ kan memang dulu ada semacam beberapa kreator itu menanyakan kan Jogja itu biasanya memang Jawa lah ya, kan sungkan ya untuk sombong ya. Aduh, gitu rapena, gitu. Aku dicelok baik gitu ya. Ada yang terus dengan serius nih. Kalau memang mau bantu kami, langsung aja kami ditunjuk gitu. Ya kami mencoba menjelaskan, nggak marah sih, karena ini kan kita wakil Taman Budaya ya. Itu terus, tapi akhirnya itu menjadikan kita menemukan bentuk-bentuk baru. Kemudian kita juga tidak pernah memberikan satu nuansa antagonistik bahwa muda itu lebih penting, tidak. Jadi generasi pendahulu itu juga kami kasih ruang. Gitu. Terus yang baru tentu kita kasih ruang karena mereka akan meneruskan ke depan ya. Apalagi sekarang secara demografi anak muda itu besar sekali di Jogja. Mungkin sekarang hampir 60-70% ya.
Ini kalau tidak kita rawat, sayang banget kan? Karena mereka yang akan bawa kita sebetulnya. Tapi teman-teman yang senior juga nggak kami tinggalkan gitu. Bahkan kami juga ingin satu slot untuk teman-teman SMA berkompetisi ya. Gitu. Jadi tetap kita berikan juga. Oke, Mas, ini menjadi menarik, Mas. Sebenarnya kenapa akhirnya kok Mas Kus dan Mas Eli ini membuat satu sistem atau satu ini menentukan temanya tuh dilemparkan ke mereka gitu loh. Kenapa, Mas? Hal apa yang akhirnya kok mendorong tersebut? Biasanya kan lini masa 1, 2, 3, 4, 5 kan udah ada garis besarnya tuh kayak kemarin segala macam. Kenapa yang ke-6 ini pengen yang beda atau gimana gitu? Mungkin ada Mas Eli mungkin gimana? Kenapa kok akhirnya kok digelontorkan dulu ke mereka? Karena ini menarik sekali menurut saya. Perjalanannya mulanya justru waktu pertama ini berdiri, lini masa berdiri itu 2018. Kami sempat menemakan ya waktu itu Mas Kus. Hanya kemudian tema itu dipandang menurut teman-teman itu kok membatasi. Membatasi ruang kreativitas, terus membatasi apa ya, barangkali eksplorasi yang itu menjadi bagian dari garapan. Terus kami coba lagi, jadi setiap tahun itu kan selalu bahwa kami selalu mencatat itu dalam arsip, boleh dicek melalui Mbak Dinda, arsip kami dari lini masa 1 sampai dengan 5 tertib. Jadi itu yang menjadi kajian kami berdua sebagai kurator di sini untuk selalu melihat, mengevaluasi apa sih yang perlu dikembangkan. Kalau memang terlalu banyak, ya kami kurangi. Yang terlalu sedikit, kira-kira apa yang perlu dioptimalkan. Menentukan tema yang itu tidak diserahkan ke peserta atau kami yang menentukan, itu pun pakai proses, Mas Sofi. Jadi berdasar dari per tahun itu selalu kami kaji ya. Artinya ternyata setelah ditentukan jatuhnya begini. Ketika sekarang dibebaskan, baru tema jatuh karena 6 kelompok atau 4 kelompok yang terpilih itu menemukan satu irisannya begini. Jadi kami menentukannya tidak asal. Jadi memang ada kajian khusus atas evaluasi-evaluasi yang selalu setiap tahun itu kami obrolkan kurang bagaimana. Diskusi juga dengan Taman Budaya seperti apa. Kira-kira yang mau dipush yang mana. Artinya biarlah ketika ini nanti terus berlanjut kan akan menjadi satu, biar cita-cita kami jadi parameter ya Mas ya. Teater di Jogja lah artinya karena peta-petanya sudah jelas ya, apalagi di Indonesia barangkali begitu. Dengan cara menghasilkan itu aja udah menjadi satu pembeda ya Mas ya. Bahwa kualitasnya juga beda nih gitu loh. Ibaratnya kan gitu kan. Aha. Dan mungkin sobat budaya juga di rumah tanya nih Mas, siapa sajakah yang bisa atau yang boleh mendaftar? Mungkin ini juga pertanyaan dari sobat budaya di rumah gitu loh, karena ya tadi mungkin ada yang ya teman-teman muda kita kan juga kadang, aduh, kalau mau masuk ke rumah ini ngetok ke siapa nih kan gitu juga mereka mungkin bingung gitu lah. Monggo Mas bisa menjawab. Ya. Kami sih bersikukuh bahwa siapapun bisa mendaftar. Siapapun ya. Tapi mereka punya kelompok. Oke, itu. Kelompok baru atau lama kita tidak pernah batasi. Oke. Kita nggak pernah batasin. Jadi siapapun bisa mendaftar sesuai punya kelompok dan itu adalah dari tawaran mereka di konsep itu sebenarnya kelihatan banget bahwa mereka sebetulnya itu punya pengalaman atau tidak dalam seni pertunjukan. Oke. Bahkan kami menerima kelompok-kelompok, bahkan sangat suka kelompok-kelompok teater yang berkolaborasi atau interdisiplin. Jadi kelompok mana sama kelompok mana bareng gitu atau Tidak, gimana? kolaborasi interdisiplin. Jadi misalnya sebuah kelompok yang di situ ada kuat musiknya, kuat seni pedalangannya, itu justru kami melihat dalam beberapa tahun ini ya, Mas Eliandra ya, itu justru kelompok-kelompok yang interdisiplin itu memberikan penawaran-penawaran baru.
Misal Mas, misalnya ada sanggar tari dengan kelompok teater, ada juga teman-teman yang musiknya, itu Iya. barengan, itu Iya. bisa juga. Ya, dengan kelompok yang mereka bentuk ya. Oke, akhirnya Gitu. tapi berarti mereka harus membentuk kelompok dong. Iya. Ya harus benar. Iya. harus membentuk Karena kelompok dong, ini gitu atas ya. nama kelompok, Betul. bukan pribadi. Oke, siap. Iya. Siap. Oh, gitu. Ada bahkan kelompok yang kemudian isinya, personelnya di dalamnya itu interdisiplin. Ada teman-teman dalang, ada Oke. musik, ada tari, Oke. ada aktor, Oke. ada media baru. Ya, ketika itu memang menjadi satu kelompok yang mau mendaftarkan ke open call ini masa silakan. Artinya boleh mengakses, silahkan tunjukkan konsepnya seperti apa, nanti kami mengkurasi itu. Jadi nggak jadi masalah nih sobat budaya di rumah nih kalau misalnya kalian punya kelompok baru ya Mas ya. Mau itu kelompok baru tapi kamu persiapkan atau kamu prepare-nya dengan baik atau dengan bagus konsepnya, itu bisa juga gitu loh. Dan itu lolos juga sah-sah juga gitu ya Mas ya. Atau ada kelompok lama dengan barengan sama kelompok baru jadiin satu, akhirnya bikin kelompok, itu juga bisa juga gitu ya Mas ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Dan aku masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita akan balik setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Sobat Budaya, balik lagi bersama Ovik Okevik. Kita masih ada di channel YouTube ya, Taman Budaya Yogyakarta. Dan kali ini kita masih membahas tentang lini masa ke-6 dengan narasumber-narasumber kita, ada Mas Eli dan juga Mas Gus. Mas Gus, ini sempat terpotong sedikit, tapi kita akan lanjut lagi. Mas, aku tadi sempat tertarik dengan cara proses pemilihan teman-teman setelah kurasi ya, proses kurasi. Setelah mereka ngirim proposal segala macam, terus habis itu apa lagi Mas tahapnya Mas? Setelah yang kita menemukan kelompok yang memang layak untuk di lini masa ini, itu mereka harus mempresentasikan gagasan mereka secara terbuka kepada kelompok lain. Oh. Kayak pendadaran. Jadi kayak sidang gitu ya, sidang terbuka gitu ya. Ya ini kan Jogja ya. Kata-kata skripsi itu kan anak SD aja tahu gitu Iya, ya. iya, Tapi iya. enggak, maksudnya gini loh. Iya. Kalau grup ini punya gagasan terus dia presentasikan ke grup-grup lain, grup lain akan melihat nih. Jadi ini akan ada transfer pengetahuan kan. Oh, kelompok ini punya gagasan semacam ini. Oh, kelompok ini kayak gini. Dan mereka boleh bertanya. Lah kami bukan ngetes, kami sebetulnya hanya pengennya sih memperdalam gitu ya. Misalkan pertanyaan-pertanyaan kayak skripsi, cuma seperti skripsi juga sih. Oke. Maksudnya seberapa dalam mereka meyakini dan juga memahami konsep mereka gitu. Iya. Misalnya kita tanya sepele sekali, misalnya gini, ada yang kelompok ini sekarang katakanlah kelompok apa yang Sarkem itu apa? Kelompok tonel Tonel Sarkem. Sarkem gitu, bagus banget idenya itu pengen bikin pertunjukan berdasarkan historis gitu ya, sejarah gitu, Oke. sejarah suatu tempat gitu. Kita Oke. tanya tahun berapa itu, misalkan oh tahun sekian 40-an, tahun itu backgroundnya begini mesti gitu. Kami tanya, terus musik tahun 40-an menurutmu seperti apa? Mereka berpikir, oh ya belum ya, kayak gitu loh. Oke. Kita akhirnya Jadi kan ke punya sana. influence Iya, juga ya, terus jadi oke, mereka kan. terus kostum tahun segitu seperti apa? Terus nama-nama tokoh tahun itu seperti apa, Mas? Kayak gitu aja, cuma nyentik aja. Akhirnya jadi menggali lagi Iya, Mas mereka ya. terus oh iya lah, akhirnya mereka Iya, justru iya. tertantang. Oke. Dan semacam itu sebetulnya. Jadi bukan Bukan sidang ya. bukan sidang tuh enggak, mereka hanya berani mengemukakan dan itu mesti akan tanggung jawab. Iya. Mereka harus konsisten gitu ya. Lah, ini juga sebagai sebuah bekal mereka untuk berani melemparkan konsep pada kelompok lain. Lah, ini kan mereka jadi yakin nih. Lah, mereka membandingkan nih. Lah, pulang dari forum itu mereka akan mesti nggak mungkin terus diam. Mesti akan ada persaingan ya. Kalau kamu menemukan kayak gitu, aku mesti menemukan nih. Itu yang menarik. Iya. Ya, itu adalah bagian yang menurut saya sebetulnya dulu semacam ini diciptakan misalkan di tim Taman Ismail Marzuki. Saya pernah ngobrol dengan Arifin Senur misalkan atau Teguh Karya. Ketika mereka mencipta naskah atau konsep itu dibagi ke teatrawan yang lain. Kemudian mereka ketemu saling berbagi gitu. Oh, kamu kurang begini. Nah, itu. Diskusi ya akhirnya. Nah, itu juga satu sisi menguatkan konsep
dan itu sudah mendistribusikan gagasan. Oke, oke. Nah itu menurut saya sebetulnya tidak ada yang cara baru. Cuma polanya aja yang sekarang, kalau dulu nggak ada PowerPoint, sekarang ada PowerPoint gitu ya. Dulu konsumsi nyari sendiri, sekarang disediakan TBY gitu ya. Wih. TBY kan baik nih Iya, gitu iya, ya. iya, Nah, itu iya, yang saya iya, lihat benar. sih itu. Poinnya di situ ya Mas ya. Iya, Gitu. Ya enggak? Ya, gitu ya, El, ya. Satu ya, TV. Apalagi bisa memfasilitasi podcast kayak gini kan, wah luar biasa ya Mas ya. Kalau dulu kan nggak ada Mas. Ya kan sekarang akhirnya TBY punya inisiatif Iya. tersebut, keren Makanya banget memang. orang-orang kayak Ofli kan beruntung kan. Iya, iya, betul banget Mas. Gitu. Saya cinta banget sama TBY emang. Mas Gus, tapi menarik sekali karena kita bahas tentang setelah itu mereka kan ada diskusi. Diskusinya nih bukan sama kurator doang nih, bahkan sama semua peserta. Iya, Dan mereka bisa lempar pertanyaan segala macam. iya. Ini kan menjadi sebenarnya polanya sudah pernah ada, tapi akhirnya diterapkan lagi di sini. Ini menjadi menarik. Setelah itu mereka akan ada tahap lolos lagi ataukah udah oh ini oke. Atau yang sudah ikut itu memang sudah lolos atau seperti apa? Sudah lolos. lolos. Kemudian tahap selanjutnya sih mereka harus membuat jadwal yang kita harus tahu. Oh, Terus oke, oke. kita kalau bisa nonton, terutama Mas Eli ini kan dia orang yang memang pengen menggalang generasi muda dan berbuat untuk bangsa gitu ya. Jadi kadang-kadang terus pengen nonton latihannya gitu. Saya kira bagus sekali. Jadi betul-betul pengen tahu keinginan. prosesnya gitu ya Mas. Iya, Betul, iya. betul. Terus dampingin. gitu Dampingin Iya. ya, Mas Eli, Padahal ya. waktunya padat tetap bisa mendampingin, itu mendampingi luar ya. biasa. Itu yang Oke, saya oke, suka oke. bahwa ternyata kita sama-sama bertanggung jawab gitu ya. Di luar Itu kesibukannya dalih Mas Eli ya. Iya. Dalih. Dia nggak bisa nonton, punya jadwal. Ingat pasal 1 Mas Eli. Tapi Mas Gus, ini menjadi menarik sekali. Mas Eli, berarti sampai tahap sekarang, sampai tahap video ini sudah diupload, ini nama-namanya sudah keluar? Atau Sudah. seperti apa? Sudah. keluar? 6 Apakah boleh kelompok. diumumkan? Boleh. Boleh. Oke, silakan. Sisa monggo. luka. 1, sisa luka. Eh, Kelompok susah. nama kelompoknya Sisa Luka. Sisa Z, Ziza Ziza luka. Luka. Oke, 1. Sakatoya. Sakatoya. Kelompok Tonil Cap Sarkem. Yang tadi itu, Tonil Cap Sarkam yang Iya. membawa tema top 40 segala macam Iya. itu ya. Oke. Teater Muara. Teater Muara 4. Institut Hidup. Institut Hidup. Oke. 5. Terus yang terakhir Lokatraya. Lokat Raya. Berarti ada 6 kelompok yang lolos untuk lini masa ke-6 tahun ini. Oke. Dan akan diselenggarakan 3 hari. Ya, 18, 19, 20 Oktober di Konser Hall. 18, 19, 20 Oktober. Catat ya Sobat Budaya semua ya. Itu malam ya Mas ya? Ya, kalau siang teater murtad namanya, Mas. Teater ya malam tuh. Iya, siapa tahu kan ada Mas zaman sekarang. Teater siang-siang festival di Riau sana siang Mas. Panas banget lagi. Yang penting kan ininya kan Spiritnya. spiritnya, bara apinya. Dan Mas, setelah mereka sudah dapat tema dan diperkuat lagi dengan diskusi segala macam. Terus tahap berikutnya kan mereka akan latihan yang akan didampingi sama Mas Eli tadi. Setiap latihan ya akan didampingi Mas Eli ya. Ya enggak. Oh enggak ya. Setelah tahap itu ya, sampai tahap itu apakah ada poin lagi? Misalnya tadi Mas Gus sempat menyinggung tentang bagaimana cara kita tim produksinya ini mendistribusikan pementasan tersebut. Itu kan menjadi poin penting juga, Mas. Kadang mungkin ada beberapa tahun lalu kita mungkin terlupa dengan pendistribusian. Jadi ada bahasa ininya orang ada nggak ada penonton tetap pentas misalnya kayak gitu. Tapi kan menjadi eman-eman kalau saya pribadi sih ya Mas ya gitu. Itu seperti apa Mas? Kami selalu mengingatkan. Oke. Jadi kita kan punya grup, kadang juga mengetahui lah wasa mereka gitu ya. Oh, kita oke. ingatkan bahwa sejauh mana sih distribusimu udah gitu. Iya, 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 Hanya iya. tidak menyuruh. Iya iya. Tapi itu hanya mengingatkan, akhirnya misal contoh begini, ada sebuah kelompok akhirnya yang sudah lama berhenti, kemudian kelompoknya ini itu sudah anggotanya tersebar seluruh Indonesia, gitu kan. Terus akhirnya pertunjukan lini masa ini yang di tahun lalu menjadi forum reuni. Oke, Dan gitu. oke. Terus kami juga memperhitungkan kenapa anak SMA diberikan kesempatan untuk berkompetisi juga di lini masa. Ikut tampil. Tampil, tapi pertorangannya juga antar SMA. Jadi misalkan
kita bagi kan. Oh ini untuk SMA ada, ini jadi 6 itu kita bagi 3 misalkan. Oh, 6 tuh Gitu ya. dibagi 3-3. Iya, ini untuk Oke. SMA kita wakilnya. Jadi tapi oke. satu-satu nanti. Oke, Yang senior siap. juga satu gitu ya. Siap. Misal kelompok tadi ada yang terus reuni nih. Seluruh Indonesia datang nih. Terus mereka kan punya pesta sendiri. Iya. Lah, dengan 2 kelompok, yang satu reuni, satu anak SMA misalkan. Iya. Anak SMA juga kita anjurkan mesti teman-temannya nonton semua. Iya. Bahkan mesti juga mereka ngundang orang tuanya. Iya. Itu Gitu udah ya. salah satu bentuk sistem Nah, support juga ya. Iya, dan ini akhirnya bahwa mereka harus berpikir bahwa distribusi itu menjadi bagian penting dalam proses pembuatan pertunjukan. Oke. Karena kalau kita nggak memberikan distribusi, hanya produksi terus, itu juga sayang banget kalau bagus. Iya, betul. Terus masa sih kreator itu hanya bercerita atau ingin mengimplementasikan hanya estetikanya saja? Kan saya kira itu dimensi yang sangat terbatas ya. Kalau sambil menggarap berpikir nanti yang nonton siapa ya? Nah itu juga membuat stimulan yang menarik buat dia kan gitu. Lah kita hanya bisa mengingatkan gitu karena kita bukan polisi ya. Ya, misalnya Mas Ari Gagah ini kan dia bukan polisi ya, budayawan ya. Jadi ya caranya begitu. Iya. Karena menjadi hal yang penting sekali kalau menurut saya, satu pementasan yang bagus tapi tidak ada yang nonton juga buat apa, percuma ya Mas ya. Kadang beberapa ini kadang kita terlupakan juga gitu loh caranya bagaimana untuk ya mungkin cara lamanya bikin poster, nyebar poster ke beberapa kantong-kantong budaya, atau kalau zaman sekarang mungkin publish di beberapa media sosial. Kami sebenarnya Mas Afi, kami itu nggak menerima konsep misalnya begini. Kamu misalkan kita tanya, Mas ini kelompok Anda itu bagaimana konsep distribusinya? Oh sosial media. Oke. Oh misalnya pakai Instagram. Iya. Semua orang begitu. Iya, betul. Ya, semua orang begitu. Betul. Itu bukan untuk ukuran. Betul. Gitu. Menurut saya kok itu kan konsep yang setiap anak kecilnya bisa. Oh nanti tak lempar ke upload kemana? Yang tua-tua Facebook gitu kan. Itu orang tahu semua. Betul. Tetapi tiba-tiba muncul kayak gitu loh, Mas. Nanti ini menjadi event untuk nostalgia kelompok. Nah, maksud kami itu begitu, gitu loh. Kalau cuma sosial media semua orang tahu lah, gitu ya. Betul. Misalnya gitu. Betul. Terus ada misalnya gini, ada kelompok yang berpikir bagus banget misalkan, Mas kami akan mengajak pertunjukan kita itu mengajak Dharma Wanita di kampung apa gitu. Nah, itu distribusi gitu loh. Iya, betul. Jadi naik bis bareng-bareng ke sini nonton. Jadi nanti kelompok arisan ini akan ikut semua. Iya. Saya tanya, kalau begitu kalau bisa ibu-ibu yang sudah punya anak remaja biar diajak misalnya gitu loh. Lah gitu kan guyon gitu ya. Lah itu konsep distribusi bukan cuma wah nanti kita ke Instagram Mas, ke Facebook, terus ke WhatsApp. Itu story gitu ya. Ya semua begitu sekarang. Betul. Tapi kan konsepnya apa gitu misalnya gitu. Ya, yang lebih ininya ya, lebih detailnya gimana ya. Oke. Kita ke TikTok ya semua begitu mesti gitu kan sukses sedunia gitu ya. Tapi materi TikTokmu apa? Biar keren. Nah, paling kayak gitu. Tapi yang menarik gitu Mas Sofi. Jadi mereka ada yang langsung gitu ya Mas ya. Lebih dari itu gitu loh. Itu teman-teman lain belajar akhirnya di kelompok lain. Yang hampir mungkin terlupakan sedikit ya Mas ya. Iya. Itu yang kita juga akhirnya ikut belajar ya. Oh iya ya gitu ya. Mas Eli mungkin ada tambahan nggak untuk pendistribusian nih? Ya itu artinya kenapa mereka diundang presentasi itu kan bagian dari mereka bisa menjelaskan konsep yang apa. Artinya ketika distribusi itu distribusi yang kayak apa? Iya. Entah materi, kemudian gagasan. Jadi kan semuanya sebenarnya kembali pada apa idenya toh. Seperti yang disampaikan Mas Kus tadi, ada gerombolan tahun lalu itu ada gerombolan PKK Kampung Siliran yang nonton ke sini karena beberapa pemain ibu-ibu dilibatkan. Artinya ini kan teater yang kemudian berdampak pada penonton kota ya, artinya urban hari ini. Rupanya ada ibu-ibu yang bisa berpartisipasi menjadi aktor di sana, turut main. Nah, ini semakin mengukuhkan ternyata Jogja punya kelompok-kelompok yang rupanya juga concern pada teks-teks masa depan kota atau teks-teks urban pinggiran. Ada yang kemudian jadi ketika dibredeli lagi itu kan ngomong kontemporer juga plekeni perintilannya banyak sekali. Jadi ada yang ngomong ketubuhan ya ada, intermedia ada.
soal bagaimana kemudian teater ini menjadi bagian dari budaya yang punya semangat tradisi di lini masa juga ada. Jadi 6 tahun ini rupanya cukup beragam. Kami ketemu kelompok-kelompok yang membawa bermacam-macam genre. Betul. Dan itu justru semakin menegaskan kembali bahwa ini parade yang kemudian semakin kemari kok semakin menemukan bentuknya secara visual barangkali ya Mas atau barangkali secara gagasan, secara ide ya. Justru muara yang paling terpenting di lini masa adalah kompetisinya dalam tanda kutip itu kompetisi ide. Iya, oke. Tidak kemudian juara lomba dapat piala setelah bubar festivalnya gak ada apa-apa di kampungnya atau di kelompoknya, tapi biarlah ini menjadi bergulir terus. Mereka semakin gelisah setelah pulang dari lini masa itu, terus ayo kita solid lagi kelompok ini misalnya, terus bikin sesuatu lagi apa. Nah, barangkali itu indikator yang kami tangkap dari tiap-tiap tahun. Menjadi sebuah gagasan baru atau menjadi pola baru juga ya Mas ya. Dan akhirnya bisa berdampak dan berimbas ke teman-teman masyarakat sekitarnya gitu ya. Wih, luar biasa banget. Nah, sahabat budaya, ini semakin asik obrolan kita. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi masih di channel YouTube-nya Taman Budaya Yogyakarta. Halo Sobat Budaya, balik lagi bareng sama Ovik Okevik di channel YouTube-nya Taman Budaya Yogyakarta. Kita masih bareng sama Mas Eri dan Mas Kus bahas tentang lini masa. Mas, sempat sepotong sedikit, tapi kita akan bahas lagi tentang interdisiplin, Mas. Untuk beberapa kelompok ini akhirnya jadi satu metode atau satu pola yang menarik sekali. Mungkin Mas Kus bisa menambahkan. Ya, nanti ditambahin Eli ya. Saya melihat begini, bahwa sebetulnya kita itu kan zaman sekarang itu sudah tipis untuk bicara primordialisme, apalagi dalam seni gitu ya. Karena semangat kolaborasi, semangat interdisiplin, ini kan sudah diwadahi untuk dunia yang berkembang saat ini ya. Apalagi kemarin pengalaman pandemi. Iya, betul. Contoh misalkan, bagaimana seni pertunjukan saja sekarang sudah mengenal yang namanya media video atau film. Betul. Apalagi kemarin sempat kita lihat teater virtual gitu ya, tari virtual gitu kan. Walaupun agak aneh sedikit. Meskipun belum menemukan bentuk. Betul. Tapi sebetulnya secara keilmuan, masa-masa ketika kamera ketemu, video ketemu, banyak teatrawan yang sebenarnya sudah menggunakan film dan video. Betul. Tapi kan karena mungkin kecenderungan di Indonesia atau di Timur itu kekuatan sastra itu lebih dominan gitu ya. Nah, ini di situ aja sudah terlihat bahwa ada perkembangan teknologi dalam dunia pertunjukan. Ketoprak terlihat, misalkan ya, artisnya bagus, musiknya bagus, sebenarnya kan udah wadah ini. Tapi kan terasa bahwa itu menjadi milik primordial atau disiplin tertentu. Nah, sekarang begitu terbukanya. Nah, tidak harus bermusuhan lagi sekarang, harus ngumpul karena ini kan menjadi satu event bersama, pertunjukan bersama yang secara keilmuan ini bisa saling berkolaborasi. Nah, tapi kemudian gini pertanyaannya, kita hanya melakukan satu pertanyaan-pertanyaan yang mencoba menyadarkan atau membuat mereka bimbang. Contoh begini, Ovi. Beberapa konseptor dari kelompok itu misalkan yakin betul bahwa, Mas, kita mau menggunakan misalkan infocus atau proyektor. Gitu ya. Berapa aspek nih ya? Dalam pertunjukan gitu kan. Dan mereka itu merasa baru. Nah, kami bertanya, memang proyektor di atas panggung itu baru. Jangan-jangan itu sudah berlalu. Karena semua pertunjukan di RT, di RW pun sekarang pakai proyektor, gitu ya. Iya kan? Terus dia merasa itu baru. Kami tanya, barunya di mana? Gitu kan? Jangan-jangan itu sudah mainstream loh Mas, Mbak, gitu kan. Justru mungkin sekarang yang baru adalah justru kita menolak proyektor. Bisa gitu. Itu udah mainstream kok. Kok Anda yakin itu baru gitu kan? Ini bisa filmis. Enggak tuh, di kampung saya udah anak-anak aja kalau pertunjukan background-nya udah proyektor kok gitu ya. Nah, ini mereka jadi sadar gitu loh. Oh iya ya. Terus kolaborasinya bagaimana? Nah, mereka mulai berpikir. Oh, jangan-jangan kolaborasi justru mengajak petani, mengajak ibu-ibu RT itu pentas. Gitu loh. Ini yang belum terpikir bahwa ada
proses aktivisme dalam sebuah pertunjukan gitu ya. Betul. Ada penari misalkan membawa buruh gendong nih dalam pertunjukan. Oke. Gitu. Kelompok ronda nih. Gitu itu. Nah, nice. justru jangan-jangan itu yang baru. Iya, baru dalam artian dalam konteks interdisiplin gitu. Terus ada yang kelompok bawa wayang, bawa pemusik di atas panggung. Bahkan dulu yang pertama itu mungkin Mas siapa? Laras Paksi itu full pertunjukan musik misalkan. Iya, musik. Banyak penonton nggak terima, kok teater kayak gitu. Iya. Tapi musik kan pertunjukan. Betul. Ada aktor yang di situ hadir monolog misalnya gitu. Ada. Mas Rendra ya waktu itu. Ya, nah ini kan catatan menarik ya. Kami juga belajar karena gini, apakah lini masa tidak bisa menampung hal semacam itu? Oh. Kan kita bisa menampung apapun sebetulnya dalam satu kerangka ini pertunjukan gitu ya. Contoh-contoh begitu. Dan ada yang tiba-tiba menghadirkan wayang di panggung gitu ya. Terus ada pertunjukan dari teman-teman waktu itu mungkin Ican atau kelompok apa itu dia pertunjukannya full tidak ada dialog. Tubuh. Gitu ya. Terus juga ada yang bertanya, cuma penampilan gitu kok. Teater loh. Ini kan pertunjukan, ini teater kan gitu kan. Bener, semacam itu. Jadi kita mencoba menguatkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang antagonistik gitu, bukan ngejek sih, cuma mengingatkan kayak tadi misalkan pakai infocus loh, ini bagus, ini baru. Emang baru pakai infocus? 20 tahun lalu itu sudah terjadi gitu ya. Sekarang itu menjadi mainstream. Gitu misalnya gitu. Nah, itu yang memberikan satu penawaran lebih dalam untuk mereka berkreatif secara interdisiplin. Bahkan yang menarik adalah buruh gendong yang nggak tahu teater, nggak tahu pertunjukan atau gimana, mereka ajari segala macam, akhirnya bisa pentas ya Mas ya. Itu yang akhirnya jadi poin bagusnya gitu ya, poin menariknya ya gitu. Mas Eli mungkin ada tambahan Mas Eli? Yang besok ini kelompok Sakatoya, mereka akan menghadirkan seorang benar-benar verbalis jamu, jadi udah mbah-mbah tapi mereka menjadi bagian dari proses risetnya teman-teman Sakatoya. Jadi mereka akan hadir, nanti tunggu saja itu. Di 18 sampai 20. Terus kalau saya menambahkan kemudian pada konteks interdisiplin tadi, perlu diingat sekarang tren baru di Jogja, polanya yang terjadi begini. Aktor itu sekarang tidak melulu mereka bermain di kelompoknya saja. Dia bisa berafiliasi di berbagai ruang, di berbagai tempat, di berbagai komunitas. Jadi Jogja, kelompok teater hari ini ketika ngomong interdisiplin begitu, ya mau gimana lagi karena memang ruangnya sedemikian leluasa ya. Jadi misalnya satu aktor itu bisa berproses di komunitas rupa di mana menjadi performer atau konsen di video art atau barangkali dia di mana juga berproses. Nah, karena ini sudah menjadi bagian dari pola yang terjadi dalam proses kreatif di Jogja, maka kemudian yang terjadi di interdisiplin Jogja hari ini ya salah satunya didukung pola-pola itu karena memang aktor hari ini tidak manggrok ning saenggon ngene lho Mas Sofi. Dia proses di mana-mana ya. Kadang nonton pameran ketemu pembukanya dia. Nonton pentas kok dia lagi. Baca puisi di forum sastra dia lagi. Artinya kan ini yang kemudian pertumbuhan teater kota hari ini sudah seperti itu. Fluid gitulah, bercampur. Maka kemudian lini masa kami selalu ngobrol sama Mas Kus tidak melulu, ini pengertiannya tidak harus teater yang pure murni gitu enggak. Barangkali dari proses yang sudah ke-6 kali ini, kelak ini bisa menjadi satu proyeksi ke depan bahwa sesuk bakalan iki teater kuwi ya seni pertunjukan itu sendiri. Betul. Tanpa batas atau lebih keren orang menyebut borderless kuwi mau. Atau kemudian intermedia, silahkan masuk. Jadi ya barangkali harapan sih, artinya kalau suatu saat ini menjadi satu tonggak, teater ini bicara betul-betul konseptual yang kemudian berangkat membawa Jogja pada satu
teater yang kemudian futuristik Ya. dalam tanda kutip ya. Begitu sih. Mas Eli, tadi Mas Eli banyak sekali ngomong tentang Jogja dan kota segala macam. Aku mau tanya tentang lini masa sendiri untuk dampaknya untuk kota Yogyakarta. Apa itu, Mas? Ya kalau dampaknya itu tadi artinya memberi ruang pada kelompok atau aktor atau pemeran barangkali bisa saling support satu sama lain, melihat polanya. Satu aktor itu sekarang bisa berafiliasi pada masing-masing media ya, atau bahkan ketubuhannya sudah bisa diiris kemana-mana lah, bahasanya kan gitu. Kemudian kalau pada wilayah dampak yang paling terasa betul sebenarnya adalah pengetahuan. Pengetahuan, Mas. Ya, barangkali kemudian yang sudah terjadi di 6 kali ini kan kita selalu lintas generasi, Mas Sofi. Ya. Ada teater era 80-an, Betul. kadang 70-an juga pernah terjadi, yang Betul. reunisa Indonesia Betul, tadi. betul. Teater 90-an, 2000-an, dan pelajar. Betul. Artinya ini kan satu ruang di mana TBY memberi satu muara bahwa penonton lintas generasi itu datang. Oh, teater 80 itu begitu toh dulu bentuknya. Iya, iya. Yang diwariskan mbah-mbah kita itu W.S. Rendra, Arifin Senur, Teguh Karya. Sementara orang tua yang hari ini juga mengikuti perkembangan anak muda. Oh, kontemporer anak muda itu sudah sedemikian. Penonton dibebaskan mendekat dengan teaternya di atas pentas. Ya. Bisa mencium aroma keringat aktornya karena memang capaiannya ingin begitu. Ya sudah, TB ini kan menjadi satu muara pengetahuan bersama bahwa pengalaman nonton itu juga perlu. Barangkali ketika penonton pulang berefleksi kemudian, wah teater Jogja wis tekan gini. Nah itu salah satu yang kemudian selalu kami wujudkan dalam setiap lini masa tiap tahun. Barangkali penonton nanti pulang itu membawa sesuatu, dan setelah mereka bisa tampil semata-mata tidak selesai di lini masa, pulang mereka makin gelisah lagi. Teater itu pokoknya personelnya, aktor, sutradara harus gelisah. Oke. Karena kalau tidak gelisah selesai. Oke. Nggak ada teater kebaruan lagi di Jogja. Ya. Jadi semakin ini ya, makin jadi. Oke. Untuk Mas Kus mungkin ada tambahan, Mas, untuk dampak lini masa ke kota Jogja. Makasih Ovi. Ini ada yang terlepas. Jadi kami sering diskusi sebetulnya ya. Ya. Jadi Jogja ini kan sekarang kota besar ya. Oke. Jogja ini kan sekarang tidak bedanya Hong Kong, Ya. Shanghai, gitu ya. Bahkan mungkin Los Angeles gitu ya. Kafe-kafe di Jogja itu lebih keren daripada di luar negeri sebetulnya sekarang. Nah, satu sisi karena makanya menjadi tema, kuliner sekarang kan menjadi jiwa zaman ya. Ya. Jadi perkembangan kuliner itu menyatu dengan perkembangan kota. Nah, kami berharap bahwa teater itu sekarang ini juga menjadi bagian dari denyut kehidupan kota. Oh, oke. Begitu juga gedung pertunjukan. Pada suatu masa, gedung pertunjukan itu menjadi bagian dari perkembangan kota. Oke. Bukan saya membela TBY. Ya. TBY saya anggap sebuah ruang yang seharusnya berkontribusi pada perkembangan kota. Betul. Mungkin besok orang datang ke Jogja, itu pengen ke gedung pertunjukannya. Oh, oke. Jadi TBY bukan hanya menampung geliat untuk permainan orang-orang kota gitu ya. Terus didanain gitu ya. Janganlah gitu ya. Karena begini. Pada suatu masa misalkan kelompok teater tahun 70-an di sini, Rendra contohnya, selain menghadirkan estetika, itu menjadi denyut perkembangan kota Jogja. Karena semua mahasiswa itu deklamasi, bikin puisi gitu kan. Terus pengen nonton teater. Jadi kalau nggak nonton teater itu bukan mahasiswa. Oh ya, sampai ke sana gitu. Kan tahun 70-an begitu. Siap, betul. Nah, selanjutnya kan tidak ketemu lagi. Seakan-akan orang terus sendiri gitu ya. Banyak tawaran kota ini kan. Nah, meskipun banyak tawaran, tapi kita berharap nih bahwa teater ini juga punya kontribusi besar dalam perkembangan kota. Jogja sekarang tidak hanya menjadi kota pelajar. Banyak ikon, banyak harapan gitu ya. Yang sebetulnya juga bikin bingung. Jogja ini kota budaya, kota wisata, kota kuliner itu pengen gandul semua gitu ya. Festival, betul. Terus nanti malah ini identitasnya tidak menjadi kabur. Iya, gitu betul. Ya oke lah menjadi kota. Bahkan sekarang Jogja itu menjadi kota migran. Kalau kita lihat misalkan berapa sih orang masuk ke Jogja setiap tahunnya, kuliah, kerja gitu.
banyak banget loh. Akhirnya menetap ya Mas? Nah, itu kan kayak Ovi mungkin kan asli Jogja, lahir di mana gitu kan, kembali ke Jogja. Ini nggak salah gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya nih, harapan kami kan teater menjadi bagian dari perkembangan kota. Jadi kalau misalkan kita mencoba makanya membebaskan pada siapapun yang ada di Jogja, tidak harus orang Jogja, itu mengikuti lini masa gitu ya. Oh. Dan ini dunia mereka gitu ya. Oke. Terus oke. ini juga seperti mereka di kafe gitu ya. Harapan kita begitu. Ya, Kemudian ya, ya. mereka juga datang ke TBY. Ini bukan terus kayak apa ya, pilihan akhir gitu ya. Kudu diundang, digeret-geret gitu ya. Kayaknya kok gedung kesenian ini bukan sesuatu yang pilihan utama gitu ya. Nah, kita berharap nanti dengan ekosistem tercipta sehingga teater dan ruang budaya ini menjadi bagian dari pengembangan kota gitu ya. Oh, oke. Itu sih harapan ini Mas saya. Jadi makanya kami membuka untuk siapapun untuk mengisinya. Oke, berarti ini harapan, salah satu harapan Mas Kus untuk lini masa ke depannya ya. Iya, ini juga terlihat di distribusi. Kami sempat berseloroh. Iya. Teman-teman berpikir nggak kalau aktor itu yang kalian pilih setelah audisi gitu, betul, dicari yang followernya terbanyak. Setelah casting gitu ya? Iya kan, itu juga jangan-jangan itu berpengaruh kan. Jadi ukuran kuantitas itu menjadi ukuran kualitas sebetulnya. Kalau misalkan pemainnya itu misalnya audisi, ternyata ada pemain yang sama-sama kuat, yang satu followernya di Instagram itu mungkin ribuan. Lah, dia aja di casting gitu ya. Oh iya. Kan akan ikut kan, jadi bagian dari pertunjukan itu, misal gitu sih. Betul. Oh, jadi banyak untuk menjadikan ekosistem ini tercipta, memang dari harapan dulu. Oke. Nah, kemudian ternyata tanpa kita sadari, Taman Budaya sebetulnya sudah juga punya konsepsi ke sana gitu loh. Dengan berani mendanai lini masa. Oke. Kan bagus. Betul. Siapa lagi gitu ya. Betul. Harapan selanjutnya ini tidak menjadi hanya peristiwa teater. Oke. Karena teater itu harus menjadi peristiwa kota, peristiwa sosial, misal dibarengin dengan kegiatan yang lain. Misalkan di pembukaan ada karnaval. Atau ada festival kuliner gitu ya. Jadi menarik tuh Mas. Jadi ini kolaborasi lagi dan ini interdisiplin. Betul. Harapan ke depan kami bisa menciptakan begitu. Betul. Nah, ini tapi kan juga harus kita komunikasikan nih dengan ruang yang memberikan tempat, ruang yang untuk mereka kreatif. Iya. Kan jadi keren lagi Mas. Maksudnya misalnya TBY ini kan luas gitu ya, luas dan besar. Di depan mungkin bisa jadi pameran pengantar untuk beberapa naskah atau foto-foto dokumentasi latihan teman-teman yang akan pentas, ya kan, jadi ruang lagi kan. Terus di depannya ada kuliner-kuliner yang akan membawa penonton atau pengunjung itu ke ini pertunjukannya si ini loh, era 40-an loh. Ternyata ada kulinernya mereka jual. Itu kan menarik sekali ya Mas ya. Semoga bisa begitu. Amin. Mantap. Sebuah festival atau sebuah parade itu memang memberikan ruang-ruang baru yang ekosistemnya harus dibentuk. Tidak sekedar hanya satu disiplin gitu. Ya, betul. Dan itu kan jadi magnet juga, Mas. Misalkan ada orang yang datang pengen lihat kuliner dan juga pengen lihat pertunjukan gitu ya. Ini kan jadi tambah makin banyak gitu. Wah, aku mau lihat pertunjukan tapi ada kuliner. Aku mau lihat kulinernya, ada pertunjukan. Jadi kan interdisiplinnya makin kuat gitu loh, makin banyak gitu loh. Tapi ini juga harus diperhitungkan dengan sistem regulasi, yang mungkin dari pihak Taman Budaya dan mungkin budayawan yang lain gitu menyepakatinya. Karena kan kalau tanpa regulasi gitu kan juga nanti kayak liar gitu ya. Karena ini kan konsep nih, gitu. Harapan kami sih Taman Budaya akan lebih bisa memberikan kemungkinan untuk semacam itu. Kemudian para seniman, terutama seni pertunjukan, juga melihat bahwa ini sebuah aktivitas sosial, gitu ya. Ini juga sebuah dalam kerangka kreativitas untuk membangun kota. Ini kan sekarang kan jiwa zamannya begitu. Seni tidak hadir sebagai pertunjukan semata, gitu ya. Ini kan
keramaian sebuah kota. Betul. Ini kan identitas sebuah kota Betul, gitu ya. betul. Yang mungkin nanti akan ditiru oleh kota-kota lain. Ya, Gitu, kira-kira ya. gitu. Ya, Tentu ya. banyak orang yang cemburu loh dengan Jogja ini ya. Iya. Mungkin dengan cara begitu bisa mengilhami Ya, kota-kota lain untuk berbuat serupa gitu. Iya, justru bahkan jangan cemburu, bahkan menjadi inspirasi, Mas, Iya, jadi kota-kota iya. yang lain, ya kan? Iya. Gitu. Oke, menarik sekali, Mas Kus. Mas Eli, mungkin ada tambahan untuk kita ngomongin tadi harapan. Dari Mas Kus sudah beberapa harapan sudah dilontarkan. Kalau dari Mas Eli mungkin ada tambahan nggak untuk harapan lini masa ke depannya? Ya menambahkan saja, artinya kalau Jogja hari ini kita sudah cukup beragam. Ya. Ketika saya sampaikan di awal tadi difasilitasi festival teater antar kecamatan saja, kota, kabupaten, teman-teman ruang-ruang tumbuh di kampung desa itu kan sudah mulai belajar teater realis dasar betul. ya. Ya, Artinya betul. kalau pada tahapan tertentu dalam pengetahuan belajar teater kan lampauannya kan realis itu. Kemudian di sini juga ada fasilitasi kemudian teater yang barangkali itu entertainment begitu di Rebon Teater juga ada di Taman Budaya. Belum juga lagi ada festival ketoprak, festival sendera tari. Iya. Bahkan di ranah yang paling tradisi juga ada festival Langen Carito untuk anak-anak belajar teater basis tradisi. Iya. Terus ada lini masa. Ini kan kemudian satu fasilitasi negara yang kemudian negara itu hadir hari ini kepada seniman atau pelaku seni melalui dana keistimewaan itu. Maka kemudian sebagai seniman ya ayo melihat peluang ini, jangan semata-mata kemudian terus mindset kita PJ tidak. Tapi bagaimana seniman itu ya melengkapi upgrade kemampuan intelektualnya, orang menguaton PJ. Kue ajar nggawe SPJ, kue ajar nggawe administrasi yang lengkap. Bagaimana kemudian membaca regulasi aturan pemerintah, bagaimana memaksimalkan taman budaya ini dengan sedemikian rupa. Saya pikir lebih ke sana. Jadi sama-samalah difasilitasi negara yang kudu tambah pinter. Orang delosor aki ini kan. Ya, jadi harapan Mas Eli untuk teman-teman silakan untuk memanfaatkan dan memanfaatkan dengan baik peluang ini gitu ya. Mas, tapi aku berpikir untuk tadi menarik sekali menambahkan beberapa kelompok-kelompok segala macam. Tapi apakah untuk administrasi kelompok-kelompoknya ini hanya dari Jogja saja atau bisa luar kota juga, Mas? Tadi kan sempat kita bahas tentang ada yang reuni dari seluruh Indonesia nih segala macam nih. Apakah itu ada satu yang sekretariatnya di Jogja kah atau gimana gitu, Mas? Ya, kami tetap masih mengutamakan bahwa ini adalah paradinya orang Jogja. Oke, siap. Tapi kan kita tahu lah sebetulnya bahwa Jogja ini kan sebuah kota yang sangat terbuka. Iya. Sebetulnya kalau kita bisa secara historis itu, apa iya sih Jogja ini milik orang Jogja gitu ya? Iya. Karena kan ini sebuah tempat yang terbuka dan menampung migran. Ada yang bilang Indonesia mini soalnya. Iya, jadi kita kalau lihat misalkan beberapa teatrawan dulu yang di sini kan besar di Jogja. Betul. Jadi mungkin mereka punya bakat atau punya daya kreatif memang terlahir di kota-kota lain gitu ya. Tapi ketika di Jogja mereka menjadi kok. Iya. Nah, kata menjadi itu loh. Sehingga kalau sudah menjadi di Jogja, berarti mereka sudah bagian dari Jogja. Oke. Yang sudah tinggal di sini. Gitu. Iya, betul. Tapi kalau kira-kira kalau misalkan datang orang Timur, orang Papua ke sini kan kita berat banget ya bagaimana akomodasinya. Betul. Tetap ini orang Jogja, tapi bukan berarti orang Jogja itu orang yang terlahir di Jogja. Tapi orang yang tinggal di Jogja dan beranggapan ini sudah menjadi kota dia. Oke. Tuh poinnya tuh, sahabat budaya tuh. Mantap banget tuh. Mas, tapi untuk sedikit ini nih Mas, pertanyaan dari saya sih. Siapa aja sih Mas yang mendukung lini masa tersebut, Mas? Selain ada Mas Eli, ada Mas Kus gitu, ada Taman Budaya tentunya gitu. Mungkin Mas Eli mau Ya yang jelas pasti Dinas Kebudayaan melalui UPT Taman Budaya itu pasti. Dana keistimewaan itu jelas. Kemudian TBY berkoordinasi dengan kami selaku tim narasumber yang mengkurasi proses seleksi itu. Kemudian melibatkan peserta yang kami buka secara terbuka ya, jadi tidak dibatasi. Kamu dari kelompok apa, kamu dari komunitas apa, silahkan, karena
pengumumannya pun juga terbuka di medsosnya Taman Budaya. Jadi bisa diakses siapa saja. Proses seleksinya juga cukup transparansi melalui Taman Budaya pun ditutup nama kelompoknya. Kami kurator nggak tahu ini sopo, nggak tahu. Kurator nggak tahu tidak sama bisa sekali, manipulasi karena sudah ditutup dulu. Maksudnya, wah iki koncone iki jenenge wis ketok ora iso. Ya kalau nggak bisa ya Mas ya. Saya model kayak gitu kan kemudian menghindari betul. Manipulasi ya kemudian. Terus kemudian keterlibatan penonton yang sampai dengan hari ini lini masa itu gratis, Mas. Nonton 3 hari pertunjukan sudah dapat 6 kelompok setiap malam 2 penampil itu kan gratis ya. Free. Betul. Itu kan sudah bagian dari apa? Ya kerelaan negara mau memfasilitasi event kesenian di Jogja tuh. Betul. Jadi ya pendukungnya ya itu tadi artinya kita punya stakeholder yang cukup kuat, support system yang oke, kemudian ayo sambut lini masa ini dengan pesta pora lah, kan gitu. Mas Kus mau menambahkan mungkin? Saya kira udah cukup ya. Maksudnya udah jelasin yang sangat lengkap gitu ya. Sampai saya kagum gitu ya. Wah ini luar biasa sekali gitu ya. Mas menjadi seorang kurator, hanya 2 orang nih ya kuratornya dengan segala macam kelompok. Gimana Mas perasaannya Mas? Ya kami sih sebetulnya karena ingin memberikan kesempatan pada grup-grup yang memang atau kelompok yang memang pengen menghadirkan seni secara bagus, total, terus punya konsep itu sudah seneng sih gitu seneng ya. Ya, Jadi Mas, ya? memang kendalanya sih banyak ya, karena apa itu Mas? Ya, yang banyak lah, yang karena nanya saya, Anda jangan nanya, Anda bintang tamu, saya nanya. Gini, Jogja ini kan banyak orang pandai sebetulnya, yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, betul. Sehingga kalau tiba-tiba pilihan kami itu tidak sesuai dengan mereka, kami tidak marah, kami justru mengajak mereka diskusi setiap waktu. Gitu. Jadi terbuka ya Mas ya? Bahkan kami minta satu dana untuk memberikan ruang pada teman-teman yang merasa kecewa dengan pilihan-pilihan kami. Itu. Terus kedua, dan kami itu sudah dilakukan ya Mas? Sudah kami lakukan. Siap. Kedua, kami sebelum mulai juga memanggil narasumber. Mungkin contohnya Mas narasumber? Yang pernah kita panggil katakanlah Mas Garin. Mas Garin. Saya secara khusus datang ke Jakarta dulu sebelum almarhum Nano Riantiarno meninggal. Kalau beliau ke sini kebetulan kita ketemuin, saya ceritakan. Ini karena yang informal. Karena kalau formal kan butuh dana nih. Gitu ya. Itu banyak. Betul. Yang dari lokal banyak. Misalkan kita kalau nggak salah kita manggil Mas Indro Tranggono, Mas Puntung Cahaya Pujadi. Kemudian Seniman Jogja banyak. Nah, kita selalu begitu. Jadi karena kami yakin bahwa kami belum tentu perspektif kami itu adalah satu-satunya yang bagus gitu ya. Betul. Kita kan juga harus mengupdate atau menambahkan wawasan kita ya. Itu kami lakukan kok. Jadi ya nggak boleh lah terus kesukaan kita gitu ya. Mantap banget. Dan Mas Eli terakhir, kapan, tanggal berapa, jam berapa, dan silakan buat teman-teman yang menonton, buat sahabat budaya semua. Lini masa Parade Teater Yogyakarta yang ke-6 itu akan digelar 18, 19, 20 Oktober di Konser Hall Taman Budaya jam 7 malam gratis. Tuh, Sobat Budaya, silakan datang dan ramaikan dengan tertib tentunya dan nikmati sajian-sajian baru dari teman-teman teater dari 6 kelompok ya Mas Eli ya. Terakhir Mas Eli, siapa aja Mas Eli tadi? Ada kelompoknya Sakatoya, Zizaluka, Institut Hidup, kelompok Tonil Cap Sarkem, Lokatraya, Teater Muara. Nah, itu teman-teman. Kalian bisa jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Taman Budaya Yogyakarta dan juga Instagram-nya Taman Budaya Yogyakarta. Untuk itu, saya Ovik pamit dan terima kasih Mas Eli, Mas Gus, terima kasih. Sukses terus, sehat terlalu. Karena memang ini kerja keras ya Mas ya. Untuk Sobat Budaya semuanya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah tentang Lini Masa 6. Sampai ketemu lagi dan salam budaya, lestari budayaku.